Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya banyak sekali keutamaan yang ada di bulan Rajab, banyak pula peristiwa penting yang ada di bulan Rajab. Salah satu peristiwa yang paling terkenal terjadi di bulan Rajab adalah Isra Miraj, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Di antara peristiwa penting di bulan Rajab itu kami rangkum dalam 9 peristiwa. Berikut 9 peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab dirangkum dari berbagai sumber. 1. Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aminah binti Wahab mulai mengandung janin yang kelak diberi nama Muhammad pada bulan Rajab. Setelah mengandung selama 9 bulan, pada bulan Rabiul Awal Sayyidah Aminah melahirkan makhluk yang paling mulia, baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahirannya adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada alam semesta. 2. Isra dan Miraj. Perjalanan Isra dan Miraj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra sendiri berarti perjalanan agung yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Sedangkan Miraj adalah perjalanan agung yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari bumi menuju langit ketujuh, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. 3. Perubahan arah kiblat. Yang dimaksud dengan perubahan arah kiblat yaitu perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, menjadi ke arah Ka'bah di Makkah. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan bulan Rajab, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. 4. Hijrah pertama umat Islam. Dalam sejarah umat Islam, didapati kaum Muslim pertama kali berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, di bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Pada bulan Rajab tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pengikutnya untuk berhijrah ke Habasyah yang diperintahkan oleh seorang raja yang bijaksana bernama Najasyi. Hijrah tersebut dilakukan untuk menyelamatkan umat Islam dari gangguan kaum kafir Makkah yang sangat memusuhi mereka. 5. Perang Tabuk. Pada hari ke-10 bulan Rajab tahun 9 Hijriah, terjadi Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan sambungan dari perang sebelumnya yaitu Perang Mu'tah. Perang Tabuk dipicu rencana invasi Bizantium, Romawi, dan sekutu Ghassaniyah terhadap negeri Hijaz yakni sebelah barat Laut Arab Saudi dengan kota utama Damaskus. Perang Tabuk sekaligus perang terakhir yang dipimpin langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak terjadi pertempuran perang, lantaran pihak lawan yang undur diri dan menarik pasukan mereka, tapi perang ini digolongkan perang yang paling sulit atau dikenal juga dengan sebutan Zatul Usrah. Disebut Zatul Usrah karena disebabkan pasukan berangkat pada musim panas, selain itu untuk sampai di Tabuk harus menempuh perjalanan yang jauh dari Madinah menuju Syam, yang berjarak sekitar 800 km dari Madinah melalui jalur yang rumit dan terjal. Pasukan ini kemudian disebut dengan Jaisyul Usrah akibat kesulitan tersebut. Setelah sekitar 1 bulan atau di tanggal 26 bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru kembali ke Madinah. Pada Perang Tabuk, diketahui pula pelaksanaan sholat jamak mulai disyariatkan. 6. Pembebasan kota Damaskus. Pada bulan Rajab, tepatnya tahun 14 Hijriah atau tahun 635 Masehi, pasukan umat Islam di bawah komando Panglima Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Walid berhasil menaklukkan kota Damaskus dan menguasainya. Sebelumnya kota Damaskus yang tuanan bersejarah itu dikuasai oleh bala tentara Romawi. Setahun setelah terjadinya pembebasan kota Damaskus terjadi peperangan Yarmuk di bawah komando Khalid bin Walid yang terjadi pada hari Senin di bulan Rajab tahun 15 Hijriah. 7. Imam Syafi'i wafat. Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan di Mesir. Saat tergolek lemah di tempat pembaringannya, Imam Asy-Syafi'i meminta kepada muridnya Yunus bin Abdil A'la dengan berkata lirih, "Wahai Yunus, bacakanlah untukku surat Ali Imran ayat 120 ke atas." Perlahan saja, tidak perlu cepat-cepat. Yunus pun melakukan permintaan gurunda mulia. Selepas mendaras Al-Quran sesuai permohonan sang imam dan mulai beranjak akan berpamitan, sang guru yang berbudi luhur itu berkata kepada Yunus, "Jangan lupakan aku. Sebab aku tengah menghadapi ajal."
Imam Asy-Syafi'i sang imam mazhab, penolong sunnah, penopang hadis, menghembuskan napasnya yang terakhir pada malam Jumat di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 819 Masehi dalam usia 52 tahun. Jasad beliau dikebumikan di wilayah Fustat di Mesir. 8. Pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi bukanlah penaklukan instan yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara seperti pasukan salib. Penaklukan Baitul Maqdis adalah buah dari perjuangan panjang selama bertahun-tahun. Pada tanggal 4 Juli tahun 1187, meletuslah Perang Hittin yang merupakan titik balik bagi pasukan Muslim dalam penaklukan Baitul Maqdis. Hittin merupakan salah satu perkampungan kecil di Palestina, terletak di antara Danau Akre dan Tiberias, Galilea. Dalam Perang Hittin ini pasukan salib banyak kehilangan para kesatria dan tokoh-tokoh mereka, baik karena terbunuh maupun tertawan. Di antara tokoh-tokoh mereka yang tertawan adalah Gailusiknan penguasa Baitul Maqdis, Rinold penguasa Karak, Oka penguasa Jubail, Herfri penguasa Tipnin, anak Ratu Tabaria, Gerar Mikdam dari Dawiyah. Hanya berselang 2 bulan kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan pasukan salib setelah terjadi pengepungan selama 12 hari. Penyerahan Baitul Maqdis dilakukan oleh Balian, penguasa baru kota tersebut, kepada Salahuddin pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau tahun 1187 Masehi. Berbanding terbalik dengan pasukan salib yang menaklukkan Baitul Maqdis dengan kekejian, Salahuddin membebaskan Baitul Maqdis dengan adab yang terpuji, tanpa menyakiti satu pun penduduk. Sejak saat itu, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Batu kembali ke fungsi semulanya, dan lantunan azan kembali berkumandang di Tanah Suci, setelah 88 tahun terjajah. 9. Berakhirnya Kesultanan Utsmaniyah Turki dan dihapuskan sistem kekhalifahan. Pada 27 Rajab 1342 Hijriah atau tanggal 3 Maret tahun 1924 sistem kekhalifahan di Kesultanan Utsmaniyah Turki dihapuskan oleh Mustafa Kemal Pasha, kemudian dikenal sebagai Kemal Ataturk. Setelah Kesultanan Utsmaniyah dibubarkan tanggal 1 November tahun 1922, dan Sultan terakhirnya, Mehmed ke-6, berkuasa tahun 1918 sampai 22, meninggalkan negara ini pada tanggal 17 November tahun 1922. Majelis Agung Nasional Turki mendeklarasikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober tahun 1923. Pasca runtuhnya Kesultanan Ottoman Turki, kehidupan masyarakat Turki berubah, lantaran Turki menyatakan diri sebagai negara sekuler. Islam yang berfungsi sebagai agama dan sistem hidup, serta bermasyarakat dan bernegara mulai digantikan. Wallahu a'lam.